Anda masih bersama kami di Presisi Pagi. Pemirsa, Polres Sanggau membuka pendaftaran dan verifikasi berkas penerimaan terpadu anggota Polri tahun anggaran 2026. Proses ini dilaksanakan secara terbuka dan transparan. Berikut ini informasinya untuk Anda. Polres Sanggau melaksanakan pendaftaran online dan verifikasi berkas penerimaan terpadu anggota Polri tahun 2026, Jumat 27 Maret 2026. Tercatat sebanyak 161 pendaftar telah melakukan pendaftaran online. 56 orang diantaranya sudah melalui tahap verifikasi berkas. Proses pendaftaran telah dibuka sejak 9 Maret hingga 30 Maret 2026 dengan waktu pelayanan mulai pukul 8 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Polri dalam mewujudkan rekrutmen yang bersih, transparan, akuntabel, dan humanis. Polres Sanggau mengajak generasi muda untuk memanfaatkan kesempatan ini dan berpartisipasi menjadi bagian dari Polri. Dari Humas Polres Sanggau, Polda Kalimantan Barat melaporkan untuk Polri TV. Kapolda Sulawesi Tenggara memimpin serah terima jabatan Irwasda Polda Sultra di Aula Dacara pada Senin 30 Maret 2026. Serah terima jabatan ini menjadi bagian dari penyegaran organisasi dan pembinaan karir di lingkungan Polri. Jabatan Irwasda Polda Sulawesi Tenggara resmi diserahkan dari Kombes Pol Hartoyo kepada Kombes Pol Johannes Pangihutan Siboro yang sebelumnya bertugas di Itwasum Polri. Sementara itu, Kombes Pol Hartoyo mendapatkan penugasan baru sebagai Irwasda Polda Sulawesi Tenggara. Kegiatan ini dihadiri oleh Wakapolda Sulawesi Tenggara, para pejabat utama, Kapolres jajaran, serta bayangkari dan personel Polda Sulawesi Tenggara. Kapolda Sulawesi Tenggara menegaskan bahwa mutasi jabatan merupakan hal yang lumrah dalam organisasi Polri sebagai bagian dari penyegaran dan peningkatan kinerja. Apresiasi disampaikan kepada pejabat lama atas dedikasi dan pengabdian selama bertugas, serta harapan kepada pejabat baru untuk segera beradaptasi dan melanjutkan program kerja yang telah berjalan. Dari Humas Polda Sulawesi Tenggara melaporkan untuk Polri TV. Kepolisian Negara Republik Indonesia meresmikan pembangunan Laboratorium Social Science Kepolisian di Akademi Kepolisian atau Akpol Semarang, Jawa Tengah pada Senin 30 Maret 2026. Langkah ini menjadi bentuk komitmen transformasi institusi melalui reformasi doktrin dan penguatan sumber daya manusia yang unggul, modern, dan berdaya saing. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Presisi Pagi hari ini. Saksikan terus tayangan Polri TV melalui website tvradio.polri.go.id dan YouTube TV Radio Polri serta channel siaran digital terestrial 34 UHF. Saya Brigpol Intan Anansi bersama kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa dan salam presisi. Peresmian Laboratorium Social Science Kepolisian yang berlangsung di lingkungan Perpustakaan Akpol pada Senin 30 Maret 2026 ditandai dengan groundbreaking atau peletakan batu pertama oleh Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo. Kegiatan ini juga dihadiri oleh pejabat utama Mabes Polri, jajaran Lemdiklat, pimpinan Akpol, serta perwakilan dari berbagai perguruan tinggi nasional. Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo menegaskan, langkah ini menjadi bagian dari reformasi fundamental Polri dalam menggeser paradigma kerja kepolisian yang selama ini cenderung reaktif menjadi proaktif, reflektif, dan berbasis ilmu pengetahuan, serta menjadi instrumen strategis untuk menjawab tantangan kompleks tugas kepolisian modern, di mana setiap tindakan ke depan harus didasarkan pada riset yang mendalam dan analisis yang kuat. Kemudian apabila dampak pendidikan ini bagi perilaku anggota kepolisian, yang bisa kita lihat di situ adalah meningkatkan penalaran dan moralitas. Karena kalau kita dididikan bagus, nanti kurikulum sudah kita desain yang bagus dan kekinian, maka harapan kita output dari hasil didik itu akan terjadi peningkatan penalaran dan moralitas. Kemudian penanaman nilai kemanusiaan tadi disampaikan dari berasa atau kebahagiaan dan etika ini merupakan satu keharusan yang terus ditanamkan kepada seluruh anggota Polri. Kemudian memiliki toleransi yang lebih tinggi
lebih fleksibel dan tidak kaku, kemudian membentuk kemampuan berkomunikasi penting. Kemampuan berkomunikasi kita ini juga harus kita perbaiki. Taruna juga harus diajarkan nih, Pak Gubernur. Baru Taruna tingkat 3 atau SPSS tingkat 3, sebelum lulus minimal nanti dengan rumah dia memiliki sertifikasi public speaking. Jadi taruna-taruna itu betul-betul lulus itu punya kemampuan-kemampuan yang bisa langsung diandalkan. Ya. Kemudian adaptif dalam menghadapi perubahan. Laboratorium Social Science Kepolisian dirancang sebagai model pembelajaran baru yang mengintegrasikan teori akademik dengan praktik langsung di tengah masyarakat. Konsep ini merupakan wujud transformasi pendidikan taruna berbasis realitas sosial. Dalam implementasinya, laboratorium ini menjadi ruang belajar berbasis fakta dan realitas sosial, sekaligus wujud konkret peningkatan kualitas pendidikan kepolisian dan ruang kolaborasi dengan masyarakat. Polri menargetkan lahirnya perwira yang tidak hanya profesional, namun juga memiliki integritas, kecerdasan holistik, kemampuan analisis, serta kepemimpinan. Kehadiran Laboratorium Social Science menjadi tonggak penting dalam perjalanan reformasi Polri. Melalui pendekatan berbasis ilmu pengetahuan, riset, dan kolaborasi, Polri menegaskan arah pemutahiran menuju institusi yang modern, profesional, dan terpercaya. Dari Semarang, Jawa Tengah, Tim Liputan Polri TV.